jumpa lagi dengan Hazkia channel yang berisi seputar pendidikan. Untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang, silahkan subscribe dulu ya. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Indonesia hebat, anak-anak cerdas, anak-anak generasi bangsa. Yuk, hari ini kita belajar lagi di tema 2, subtema 1 pelajaran 1 tentang pernapasan pada hewan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca doa dulu ya. Berdoa, dimulai. Oke anak-anak ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita perhatikan gambar di atas, cara tubuh mengolah udara bersih. Apa saja makhluk hidup yang ada di gambar di atas? Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Dan apa pula persamaannya? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Dan bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup tersebut? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga? Dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Oke anak-anak, inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Marilah kita mulai belajar bersama. Baiklah anak-anak, marilah kita pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca cerita ya. Cerita tentang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu sangat senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu ya? Oke anak-anak, kita lanjut pelajaran berikutnya ya. Setelah kalian membaca bacaan Dayu dan ikan hias, maka perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kotak. Yuk kita bahas sama-sama ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara oleh Dayu? Nama ikan hias yang dipiara oleh Dayu adalah ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kapan akuarium itu dibersihkan? Akuarium dibersihkan 1 minggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu adalah ketika mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup. Oke anak-anak, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu pernapasan pada hewan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tanah mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk ke kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel.
Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Kita lanjut ke bagian 3, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen itu melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau kerangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terdapat dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Baiklah anak-anak, ayo kita lanjut. Kita lihat aliran air saat ikan bernafas. Pada gambar yang kiri, di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan terbuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan tertutup dan tutup insang terbuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Oke, kita lanjut ke 4, yaitu alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Baik, kita lanjut alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil di antaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Oke, kita lanjut alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru.
paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Baiklah anak-anak, saatnya kita membahas alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua macam jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, kucing, kuda, dan sebagainya. Sedangkan mamalia air adalah paus, duyung, dan lumba-lumba. Baik, kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lihat ini contohnya adalah kuda ya. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan berikut. Alat pernafasan pada mamalia adalah hidung, trakea, paru-paru, bronkeolus, arteri, vena, dan alveolus. Oke, sekarang kita bahas mamalia air. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Nah, pada saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke anak-anak, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, coba kalian jawab apa perbedaan organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe.